Assalamualaikum Bu Wido, Bu Pak Haji, sugeng siang. Selamat siang. Ini langkahnya berarti kalau nanti sebelum kita memesan kucing, ini berarti ada yang ada yang merekam ya Bu ya, ya Pak Haji ya. Sebentar ini, mohon maaf Bu Lina, saya mau bertanya. Ini berarti kita sudah tidak usah merekam lagi Ibu ya? Ya Bu, yang di ruangan ini sudah tidak usah merekam lagi. Karena sudah direkam. Ya. Jadi yang merekamkan, alhamdulillah. Nanti saya berikan alamatnya saja, nanti Bapak Ibu memotong yang menjadi praktek kucingnya gitu ya. Oke. Itu dengan Pak Ali seperti kemarin. Iya Pak Haji. Ya. Monggo Pak Ali, Pak Haji mau dimulai sekarang. Oke, monggo. Pak Ali dulu nih. Berarti saya yang pertama yang kucing ya, kucing, kemudian kucingnya adalah Bu Widowati ini ya. Ya. Kita mulai Bu. Oke Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Bu Wido, silakan mencari tempat duduk yang enak Bu. Iya Pak, silakan duduk Bu Wido ya. Yang enak pokoknya ngambil posisi yang enak pokoknya Bu Wido. Ini pada kesempatan kali ini Bu Wido, ini dalam waktu yang singkat ini, kira-kira tujuan apa yang diinginkan Bu Wido dalam kegiatan diskusi kali ini Bu? Baik Pak Ali, pada siang hari ini saya mengabari Pak Ali untuk ketemu di main room ini. Tujuan saya ingin mengungkapkan apa yang selama ini menjadi permasalahan dalam pembelajaran saya Pak. Kira-kira tulisannya apa Bu ya itu ya? Dalam pembelajaran itu masalah yang dihadapi Bu Wido itu apa Bu? Baik Pak, permasalahan kali ini yang ingin saya sampaikan kepada Pak Ali yaitu tentang rendahnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran sejarah di kelas saya Pak. Jadi anak-anak itu semangatnya agak turun, tidak begitu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saya seperti itu. Ini ya, masalah sejarah itu anak-anak malah Bu ya, motivasinya berkurang untuk ikut pelajaran sejarah. Kira-kira kalau menurut Bu Wido itu, masalah apa yang dihadapi yang paling krusial Bu untuk anak-anak kok bisa kurang motivasi belajarnya Bu? Menurut Bu Wido apa itu Bu masalahnya Bu? Mohon maaf Pak Ali, bisa diulang pertanyaannya? Sedang ada bel lewat. Untuk saya ulang Bu ya, ini untuk masalah yang dihadapi oleh Bu Wido tentang motivasi belajar anak yang berkurang. Kira-kira menurut Bu Wido itu masalah apa yang dihadapi anak sehingga motivasinya berkurang Bu Wido? Iya Pak Ali. Jadi di sekolah saya, yang saya hadapi sekarang ini pada mata pelajaran yang saya ampu, ini anak-anaknya itu cenderung kalau pelajaran saya itu ngantuk, nggak begitu bersemangat. Kemudian anak-anaknya juga dari nilainya pun tidak bisa melambung tinggi gitu Pak. Jadi rata-ratanya masih banyak yang bisa mencapai KKM, kemudian banyak juga yang masih di bawah KKM, tidak bisa mencapai nilai yang sangat maksimal tinggi itu tidak bisa Pak. Kira-kira Bu Wido, untuk anak-anak yang motivasinya berkurang itu faktor apa yang penyebabnya? Faktornya apa Bu ya? Kira-kira dari mana saja itu Bu faktornya Bu? Okay. Kalau saya mengamati sehari-hari, salah satu penyebabnya yaitu diantaranya jam saya itu seringnya dapatnya siang, Pak.
Jadi mulainya sudah jam 12 siang ke atas, jadi mungkin anak sudah lelah, sudah lapar, jadi tidak begitu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, pelajaran sejarah itu kan sering dianggap sebagai pelajaran yang membosankan, membuat orang mengantuk, apalagi kalau di siang hari waktunya habis makan siang, kena kipas, kemudian ngantuk, anak-anaknya menjadi tidak bersemangat. Kemudian lagi kalau saya amati salah satu penyebabnya mungkin anak-anak ini tidak bisa begitu bergerak aktif dalam mengikuti pelajaran sejarah, Pak. Seperti itu. Oh gitu Bu ya. Ternyata karena faktor jam siang, habis makan siang, kemudian kipas angin itu menyebabkan anak-anak itu bisa berkurang motivasinya untuk belajar Bu. Ini kira-kira langkah apa yang dapat dilaksanakan oleh Bu Wido? Langkah apa yang dapat dilakukan oleh Bu Wido untuk mengatasi motivasi besar anak yang kurang di siang hari, kemudian sejarah termasuk pembelajaran yang membosankan? Itu kira-kira langkah apa yang dapat dilaksanakan Bu Wido untuk mengatasi hal tersebut Bu? Baik Pak Ali, ketika saya melihat realita yang seperti itu, saya sempat berpikiran seperti ini Pak Ali. Tidak apalah, suatu saat saya kembali seperti anak-anak waktu ada di SD atau di TK. Jadi saya berpikiran untuk mengatasi itu, saya pengen melaksanakan semacam ice breaking Pak, ice breaking di awal pelajaran, supaya ketika anak ini ngantuk, kita ajak bergerak sebentar, anak-anak ini menjadi fokus kembali. Selain itu juga seperti yang telah saya pelajari sebelumnya, sepertinya penanaman ini Pak, pelaksanaan mindfulness, kemudian ada lagi penggunaan teknik stop, barangkali juga bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut Pak. Jadi dari Bu Wido menyampaikan bahwasanya ada banyak langkah itu ya Bu ya. Ada mindfulness, kemudian ada teknik stop, ada kemudian ice breaking ini ya. Kira-kira untuk dalam melaksanakan kegiatan tersebut Bu, kira-kira pihak mana sajakah yang dapat membantu kegiatan agar bisa mengembalikan motivasi anak tersebut Bu? Ya, baik Pak. Jadi untuk membangkitkan motivasi siswa, memang kita tidak bisa bergerak sendiri nggih Pak nggih. Kalau di kelas itu adalah tanggung jawab saya ketika sedang mengajar, itu biasanya saya akan melaksanakannya sendiri, tapi salah satu pihak yang bisa membantu saya adalah guru-guru yang lain. Jadi kita harus berkolaborasi dengan guru yang lain, bagaimana caranya nih menciptakan kondisi atau suasana sekolah atau suasana kelas yang membuat anak-anak ini lebih bersemangat lagi untuk mengikuti pelajaran, terutama pelajaran sejarah. Misalkan dengan membuat kerjasama dengan Bapak Ibu guru, kemudian meminta izin kepada sekolah untuk membuat taman baca, membuat taman yang membuat anak itu merasa nyaman. Selain itu juga mungkin bisa dengan menghias kelas yang sebaik mungkin. Jadi kita membutuhkan kolaborasi dari Bapak Ibu guru yang lain, dari kepala sekolah, dari wali murid. Kita juga harus memberitahukan supaya anak ini bisa lebih bersemangat belajar lagi untuk mengikuti pembelajaran. Seperti itu Pak Ali. Baik Bu Wido, tadi ya Bu Wido menyampaikan bahwasanya perlu ada kerjasama yang baik antara rekan sejawat, rekan guru, dengan murid, dengan wali murid agar nanti bisa mengembalikan motivasi belajar anak untuk mempelajari sehingga pada akhirnya pembelajaran bisa berlangsung dengan baik dengan motivasi yang meningkat. Kira-kira dalam waktu dekat ini Bu, langkah-langkah apa yang dapat dilaksanakan Bu Wido untuk mengatasi hal-hal tersebut berkaitan dengan kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan murid ataupun dengan kepala sekolah? Baik Pak Ali, sepertinya langkah yang bisa saya ambil supaya bisa bergerak lebih cepat itu diantaranya yaitu dengan mendemonstrasikan atau menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah saya ketika mengajar kepada Bapak Ibu guru yang lain. Bahkan di depan kepala sekolah juga, kalau bisa ada rapat intern di sekolah, bagaimana caranya untuk membangkitkan semangat belajar anak ini Pak. Jadi dari saya, kemudian Bapak Ibu guru yang lain, semacam ada ini penyampaian keluh kesah selama mengajar. Nah setelah itu nanti mungkin kita bisa menganalisis bareng-bareng nih bagaimana ya caranya mengatasi permasalahan ini. Kemudian setelah dari sana kita bisa rundingkan
langkah mana yang bisa kita ambil mulai dari supaya lengkap bisa mulai dari kelas, setiap gurunya, kemudian bisa meluas kepada jenjang sekolah, bahkan semua warga sekolah bisa mendukung bagaimana caranya siswa ini semuanya semangat untuk mengikuti pembelajaran, kemudian ini tidak ngantuk lagi ketika mengikuti pembelajaran dan nantinya bisa meningkatkan nilai akademik anak. Seperti itu, Pak Ali. Ya, bagus sekali Bu Wido ya. Bu Wido telah menyampaikan pemaparan yang luar biasa sekali berkaitan dengan apa yang dialami oleh Bu Wido. Kira-kira dari pembicaraan ini Bu Wido, hasil apa yang dapat kita peroleh dari diskusi antara saya dengan Bu Wido ini Bu? Hasilnya apa Bu itu Bu? Hasilnya kalau saya tadi apa yang sudah saya sampaikan dengan Pak Ali selama kegiatan coaching ini, ternyata saya bisa mengidentifikasi solusi dari masalah yang selama ini saya hadapi, Pak Ali. Di antaranya ternyata untuk mengatasi siswa yang kurang bersemangat atau kurangnya motivasi dalam diri siswa untuk mengikuti pembelajaran bisa dengan penggunaan beberapa teknik tadi, misalkan dengan ice breaking, kemudian menerapkan mindfulness atau dengan teknik stop yang bisa membuat anak itu berkonsentrasi kembali. Jadi semacam sadar kembali setelah tadi mengantuk seperti itu, Pak. Kemudian kita juga bisa menggandeng atau kerjasama berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain, dengan kepala sekolah, intinya dengan seluruh warga sekolah termasuk wali murid, bagaimana caranya membangkitkan minat belajar anak atau motivasi belajar anak ini untuk meningkatkan nilai akademik dan nilai yang lainnya seperti sikap dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun juga ternyata dengan anak yang semangat mengikuti pembelajaran, otomatis anak ini akan antusias. Antusiasnya akan tertata dan begitu juga attitude-nya akan tertata dengan rapi juga, Pak Ali. Gitu. Ya, baik Bu Wido. Ternyata dari diskusi kita yang sekarang ini, Bu Wido sudah bisa mengambil manfaatnya atau bisa melaksanakannya dengan baik. Mudah-mudahan ke depannya nanti Bu Wido bisa meningkatkan motivasi anak untuk belajar sejarah sehingga mungkin seperti jam pertama dengan semangat yang tinggi Bu ya. Terima kasih Bu Wido telah menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan kegiatan ini ada manfaatnya. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Sama-sama Bu. Selamat siang Pak Haji. Selamat siang Ibu Wido. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Haji? Kabarnya baik Bu Wido, alhamdulillah sehat. Masih bersemangat Pak? Tetap semangat. Oke, bagus sekali. Baik Pak Haji, sebelum kita mulai coaching hari ini, kita duduk santai dulu. Yang rileks, cari suasana yang nyaman, barangkali mau keluar dulu, mau cari angin yang sepoi-sepoi juga tidak apa-apa ini. Biar bisa lebih menghayati lagi Pak Haji. Oke, baik Pak Haji. Tadi saya mendapatkan undangan main room dari Pak Haji. Katanya Pak Haji ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Kira-kira apa nih yang mau Pak Haji sampaikan pada siang ini untuk kita bahas? Ya, pada kali ini saya ingin menyampaikan beberapa keluh kesah mengenai kenakalan anak-anak SD yang saya ampu, yaitu di SD Negeri Sumberjo 2, Ibu Wido. Begitu Pak. Jadi di SD 2 Sumberjo ini ada permasalahan seperti itu. Kira-kira dari Pak Haji nih, yang ingin didapatkan dari percakapan kita siang hari ini apa Pak Haji? Mudah-mudahan dengan percakapan kali ini bisa menggali lebih banyak mengenai apa yang menjadi permasalahan penyebab maupun mudah-mudahan dapat mendapatkan solusi dari apa yang menjadi keluh kesah saya, Bu Wido. Baik Pak Haji. Kalau begitu untuk mengetahui lebih lanjut,
Coba deh, Pak Aji ceritakan dulu secara detail kondisi anak-anak di sekolahnya Pak Aji itu seperti apa? Ya, untuk kondisi anak-anak di sekolahan saya, itu kondisinya sebenarnya baik, tetapi ada beberapa anak yang memiliki kenakalan yang lebih dibandingkan yang lain, terutama adalah di kelas rendah, Ibu itu. Jadi di kelas rendah itu sangat sering terjadi kenakalan, terutama adalah pada jam pelajaran olahraga, yaitu jam olahraga yang saya ampu. Karena prakteknya di lapangan, itu sangat sering terjadi kenakalan, terutama adalah laki-laki yang mengganggu atau berbuat usil terhadap laki-laki maupun terhadap perempuan. Seperti itu, Ibu Wido. Ya, baik Pak Aji. Saya sudah mendapatkan gambaran sedikit nih tentang bagaimana kondisi di sekolahnya Pak Aji itu seperti apa. Nah, kalau dari pengamatan Pak Aji sendiri, kira-kira nih Pak Aji, siswa yang berada di kelas rendah, yang katanya banyak yang usil terhadap temannya, ini bentuk kenakalannya seperti apa nih Pak Aji? Iya, bentuk kenakalannya saya berikan contoh, yaitu semisal di kelas 2, Ibu. Jadi anak kelas 2 itu cenderung lebih suka bermain, lebih banyak bergerak, seperti itu. Jadi kenakalan yang sering terjadi, yaitu anak laki-laki, itu mengganggu anak perempuan ataupun laki-laki yang lain. Yaitu dengan cara, yang pertama, kadangkala dari anak tersebut itu mengganggu dengan memukul teman yang lain, ada juga mendorong, ada yang paling sering adalah mengejek atau membuli teman lain, yaitu mengejek nama orang tuanya ataupun mengejek bentuk badannya dan sebagainya. Seperti itu, Ibu Wido. Baik Pak Aji, melihat dari fenomena yang tadi Pak Aji sudah sampaikan, kalau misalnya nih Pak ya, kita buat rentan nilai dari 1 sampai 10, yang paling nakal di angka 10 misalkan, tingkat kenakalannya sudah parah. Kira-kira anaknya Pak Aji ini, anak-anaknya berada di angka berapa level kenakalannya itu Pak? Untuk level kenakalan dari anak saya kelas rendah, itu ya kalau saya lihat kisaran angka 8, Ibu. Baik Pak Aji. Nah, sekarang harapannya Pak Aji nih, dengan melakukan coaching ini nanti mendapatkan solusi, kira-kira nantinya Pak Aji ini optimisnya bisa menurunkan angka kenakalan anaknya ini berada di level berapa atau berada di angka berapa Pak Aji? Mudah-mudahan dengan percakapan kita kali ini mungkin bisa saya turunkan menjadi 5, Ibu Wido. Oh iya, baik sekali Pak Aji. Nah, kemudian nih, menurut Pak Aji, langkah apa yang bisa Pak Aji lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Pak Aji alami selama ini? Untuk langkah, saya akan mencoba, yaitu beberapa langkah. Langkah yang pertama, yaitu ketika pembelajaran berlangsung, yaitu pembelajaran olahraga, saya akan mengingatkan kembali, yaitu tentang keyakinan kelas yang sudah saya berikan. Itu yang langkah pertama. Mudah-mudahan dengan langkah itu anak-anak sedikit berubah nih mengenai kenakalannya. Untuk langkah yang kedua, saya punya angan-angan ingin memberikan semacam bimbingan konseling atau bimbingan individu. Karena saya akan mengadopsi seperti SMP, SMA, SMK. Karena di SMA ataupun SMP ada guru BK. Ya, kalau di SD itu tidak ada. Jadi saya mencoba saya sendiri yang akan melakukan bimbingan secara individu kepada murid-murid yang notabene adalah yang sering melakukan kenakalan. Itu mungkin langkah yang akan saya coba seperti itu, Ibu Wido.
Iya, baik ini tadi Pak Aji sudah menyampaikan bahwa salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan atau mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas, kemudian dengan melakukan bimbingan semacam bimbingan konseling kepada siswanya. Nah, menurut Pak Aji nih, murid itu caranya Pak Aji nanti melakukan atau menerapkan bimbingan kepada anak itu caranya bagaimana nanti Pak Aji? Oh ya, cara yang mungkin akan saya lakukan itu yang pertama adalah berkoordinasi dulu dengan guru kelas. Jadi guru kelas khususnya adalah kelas rendah yang anaknya ada yang berbuat nakal, kemudian juga meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah selaku penanggung jawab di sekolahan. Ketika izin itu sudah terpenuhi, maka saya akan mencoba melakukan langkah yang sudah direncanakan seperti itu. Kemudian untuk langkah selanjutnya saya akan memanggil anak. Ya, memanggil anak, mungkin setelah jam olahraga, saya berikan tempat yang nyaman kepada anak tersebut. Saya berikan bimbingan kepada anak tersebut, agar anak tersebut mudah-mudahan dengan bimbingan yang saya berikan bisa berubah ataupun bisa tidak mengganggu temannya lagi. Seperti itu Ibu Wido. Nggih Pak Aji. Kemudian nih kalau Pak Aji melihat sudah punya bayangan berarti ya seperti apa nanti saya akan memperlakukan anak-anak saya. Kalau yang Pak Aji lihat ini kemungkinan itu bisa dilakukan itu kira-kira berapa persen atau bagaimana nanti perlakuannya Pak Aji? Kalau perlakuannya untuk awal ini mungkin saya lakukan sedikit demi sedikit. Jadi tidak langsung keseluruhan, saya akan mencoba sekitar 30% dulu dari anak yang melakukan kenakalan. Kemudian saya lihat prospek apakah ada perubahan atau tidak. Saya akan melakukan evaluasi mengenai kegiatan saya. Saya juga berkonsultasi dengan rekan sejawat, dengan guru kelasnya maupun dengan kepala sekolah. Saya juga akan melakukan revisi dari apa yang saya lakukan. Jadi mungkin saja ada tahap-tahap atau kegiatan yang terlupakan ataupun perlu dibenahi dari apa yang sudah saya programkan. Seperti itu Ibu Wido. Baik Pak Aji, sudah bagus sekali nih langkah-langkah yang akan dilakukan Pak Aji ini. Nah sekarang menurut Pak Aji nih, yang mana yang paling mungkin untuk dilakukan yang paling dekat atau terlebih dahulu supaya bisa lebih cepat mengena kepada anak ini? Oh ya, yang paling dekat adalah yang tadi memang ada dua proses ya Bu ya, yang menentukan keyakinan maupun melakukan yaitu bimbingan konseling. Untuk langkah terdekat sekarang ini mungkin saya akan menanyakan lagi yaitu keyakinan kelas yang dibuat pada kelas anak tersebut. Saya meyakinkan kembali, saya kuatkan kembali, mudah-mudahan dengan tahap itu yang pertama itu sudah berubah. Ya di awal saya akan melakukan itu di setiap pelajaran olahraga berlangsung. Baru nanti tahap selanjutnya saya akan melakukan bimbingan konseling seperti itu. Oke, baik sekali Pak Aji ya, langkah-langkahnya sudah tertata dengan rapi ini sepertinya. Terus kapan nih kira-kira Pak Aji jadwal terdekatnya akan dilakukan eksekusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Iya, jadwal terdekatnya adalah saya akan melihat dari jadwal pelajaran olahraga atau pertemuan dengan kelas rendah seperti itu. Untuk di SD saya, untuk kelas rendah itu sendiri yaitu hari Selasa, Jumat, dan Sabtu. Jadi itu 3 jadwal untuk kelas rendah. Nah, pada jam itu, misalnya hari Selasa, saya akan mencoba melakukan program yang akan saya berikan. Gitu. Baik sekali Pak Aji. Berarti sudah ditemukan apa saja solusinya, bagaimana langkah-langkahnya, kapan akan dilakukan eksekusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sekarang coba Pak Aji ini lagi
solusi apa yang sudah Pak Aji hadirkan sendiri dari permasalahan Pak Aji yang selama ini sudah mengganggu perasaan Pak Aji? Oh iya, dari percakapan kita tadi, ternyata saya bisa berpikir atau memunculkan dari dalam diri saya, oh ternyata saya bisa memunculkan solusi yang sebelumnya belum terpikirkan sebelum percakapan ini. Yaitu yang pertama, yaitu solusi pada saat jam pelajaran saya sendiri, yaitu menguatkan kembali tentang keyakinan kelas, ataupun program yang selanjutnya akan saya lakukan, yaitu mengenai bimbingan konseling tadi, Bu. Ya, jadi ada 2 solusi yang saya dapatkan dalam perbincangan kali ini atau percakapan kali ini dengan Bu Wido. Oke. Baik Pak Aji, kita sudah sampai di penghujung coaching kita kali ini. Ternyata sudah bisa menemukan solusinya. Semoga solusi yang Pak Aji dapatkan dan Pak Aji sampaikan dengan sendirinya bisa menjadi jalan keluar untuk menghadapi atau untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini Pak Aji alami mengenai kenakalan anak-anak atau kenakalan siswa di kelas rendah di sekolahnya Pak Aji. Baik Pak Aji, semoga coaching kita pada siang hari ini bermanfaat. Saya cukupkan coaching kita pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wido. Ronde terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya, pada kesempatan kali ini, pada main room kali ini, kita berkesempatan ya Pak Ali untuk saya sendiri melakukan coaching atau perbincangan. Kalau dalam bahasa bincang-bincang asik ya. Itu mudah-mudahan Pak Ali dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang nyaman. Itu untuk sebelumnya, mungkin Pak Ali bisa berposisi yang nyaman untuk perbincangan kali ini. Ya siap Pak Haji, ini sudah posisi yang nyaman dan senang hati ini Pak Haji. Mudah ini. Ya. Kemudian pada kali ini kita itu mau membahas apa ya Pak Ali? Apa perbincangan yang akan kita lakukan ini Pak Ali? Ya, terima kasih Pak Haji atas waktunya, di mana Pak Haji yang telah memberikan waktu luangnya untuk saya ajak sharing diskusi tentang permasalahan yang saya hadapi Pak Haji. Ini gini Pak Haji, ini saya akhir-akhir ini merasa galau Pak Haji, menghadapi anak-anak saya yang di SMK yang rata-rata adalah anak laki-laki, di mana anak laki-laki tersebut ini kadangkala punya perilaku yang menyimpang dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Kalau di sekolah misalnya tidak menyimpang, tapi di luar sekolah ini biasanya mempunyai banyak perilaku yang tidak sesuai dengan aturan dan tata tertib sekolah ini Pak Haji. Saya agak bingung ini Pak Haji. Ya, dari yang Pak Ali ceritakan tadi, yaitu perilaku yang menyimpang, kira-kira nih Pak Ali, dari apa yang diceritakan Pak Ali, kita membuat diskusi kali ini, itu mungkin apa yang mungkin Pak Ali harapkan dari kegiatan kali ini, itu apa kira-kira Pak Ali? Begini Pak Haji, ini saya dengan sharing dengan Pak Haji ini saya berharap agar nanti saya itu mendapatkan solusi atau langkah yang terbaik untuk mengatasi atau untuk menghadapi anak-anak saya yang kadang-kadang punya perilaku yang menyimpang. Ini hal utama yang merokok Pak Haji. Ini yang saya harapkan tadi dengan sharing Pak Haji ini nanti saya harapkan saya mendapat solusi yang terbaik, tindakan yang sesuai agar anak-anak saya tadi bisa mengurangi tindakan yang menyimpang di lingkungan di luar sekolahan. Gitu Pak Haji. Oh ya. Dari tujuan yang diinginkan dari Pak Ali tadi mengenai perbincangan kali ini, kira-kira Pak Ali bisa diceritakan kira-kira perilaku yang menyimpang atau kenakalan apa yang terjadi di sekolah Pak Ali gitu. Jadi kira-kira apa permasalahannya atau kenakalan apa yang terjadi ini Pak Ali, bisa diceritakan? Ya terima kasih Pak Haji.
Ini untuk rata-rata Pak Haji, ini kalau di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas itu, anak-anak kami itu berperilaku baik, ini ya, baik rata-ratanya ini ya. Tetapi kalau sudah atau sebelum masuk lingkungan sekolahan, atau sudah pulang, sudah keluar lingkungan sekolahan, anak-anak kami ini banyak punya perilaku yang menyimpang. Bentuknya apa Pak Haji? Bentuknya adalah banyak yang merokok ini ya. Karena saya juga berpikir, mengapa anak-anak ini di SMK karena usianya itu rata-rata 15 sampai 18 tahun kok mengapa sudah merokok ini ya. Saya khawatir sekali ya. Padahal anak-anak ini belum mendapat penghasilan. Uang saku ya hanya pas-pasan. Kemudian juga dari orang desa. Mengapa kok membiasakan merokok yang termasuk tindakan yang dilarang oleh pihak sekolah. Makanya saya ini khawatir Pak Haji ini. Gitu Pak Haji. Ya. Dari apa yang diceritakan Pak Ali tadi, yaitu ada anak yang melakukan tindakan yaitu merokok, yaitu di luar lingkungan sekolah, padahal anak-anak ini masih bersekolah, ada aturan yang melarang juga. Ini kira-kira anak-anak melakukan merokok ini, kira-kira apa yang sebabnya ya Pak Ali ya? Atau apa yang membuat anak-anak ini kok melakukan merokok ya Pak Ali ya? Mungkin Pak Ali tahukah? Ya Pak Haji ini, setelah saya mengamati Pak Haji, mengapa kok banyak anak yang laki-laki yang merokok ini ternyata ini banyak pengaruh dari rekannya. Yang semula anak-anak itu tidak merokok, akhirnya karena terpengaruh teman-teman, agar biar dianggap gentle, dianggap jantan, akhirnya anak-anak tadi yang semula tidak merokok, akhirnya merokok. Sehingga kemudian ini dapat memperbanyak volume anak yang merokok di sekolah. Yang semula itu di SMP tidak merokok karena banyak kumpul anak-anak laki-laki, sehingga kemudian banyak yang merokok. Ini terutama merokoknya di warung yang berada di luar lingkungan sekolahan. Ini yang membuat khawatir kan saya ini ya. Kalau sampai merokok membudaya kan repot tuh Pak Haji. Oh ya. Kalau bisa dilihat tadi Pak Ali bisa menyimpulkan sendiri mengenai sebabnya, yaitu ikut-ikut temannya ya Pak Ali ya. Kemudian ada juga yang faktor lingkungan ataupun ada yang menganggap tidak gentle ya Pak Ali ya. Ya. Ya ini. Kemudian kalau dilihat ya Pak Ali, di siswa-siswa Pak Ali yang laki-laki itu seberapa persen Pak Ali dari laki-laki dari keseluruhan siswa, yaitu di sekolah Pak Ali itu berapa persen yang melakukan aktivitas merokok itu Pak Ali, kira-kira? Ini setelah saya amati Pak Haji, amati di jurusan mesin sama otomotif itu, ternyata kira-kira itu anak yang merokok yang laki-laki itu adalah sekitar 70% Pak Haji. Kalau diangkakan dengan angka itu sekitar angka 7 ini Pak Haji ini ya. Ini untuk yang merokok ini ya. Yang angka 3 itu yang tidak merokok. Makanya saya prihatin sekali kok sampai 70% anak yang merokok untuk yang dari kalangan anak laki-laki. Yang 30% yang tidak merokok. Berarti banyak yang merokok. Ini yang hal yang perlu dikhawatirkan untuk guru dan teman-teman saya Pak Haji ini. Ya. Tadi sekitar 70% ya Pak Ali ya. Berarti lumayan banyak untuk tingkat penyimpangan, yaitu kenakalan berupa merokok di sekolahan Pak Ali. Kira-kira Pak Ali, program apa atau Pak Ali punya langkah bagaimana untuk mengurangi dari tingkat kenakalan anak berupa merokok itu tadi Pak Ali, yang dari kira-kira 70%, kira-kira Pak Ali mempunyai program enggak atau langkah enggak untuk mengurangi itu kira-kira? Itu Pak Haji, setelah saya itu berpikir di rumah, mungkin siang atau malam saya berpikir ini ya. Kalau anak-anak yang merokok ini tidak diatasi, ini repot akan meningkat. Oleh karena itu saya punya pemikiran, saya harus punya tindakan dengan berkolaborasi dan kerjasama dengan pihak BK, kerjasama dengan pihak wali kelas, ataupun kerjasama dengan pihak wali murid, agar ada semacam pembinaan, akan ada semacam pengarahan, agar anak-anak itu tadi nanti bisa mengetahui bahaya merokok itu seperti apa untuk kesehatan.
Sehingga pada akhirnya nanti anak-anak sadar, kemudian bisa mengurangi rokok, bahkan kalau bisa meninggalkan rokok untuk selama-lamanya. Karena apa? Tujuannya adalah demi kesehatan. Itu Pak Haji. Oh ya, kira-kira dari program yang Pak Ali tadi memberikan sosialisasi mengenai bahaya dan yang lain sebagainya, kira-kira dari angka 70% tadi kira-kira bisa berkurang menjadi berapa persen kira-kira Pak Ali ya? Untuk program yang saya laksanakan dengan kesema pihak BK, wali kelas, kepala sekolah, dan wali murid ini, saya punya harapan dan punya keinginan dari nilai angka 70 atau 7 tadi ini, saya harapkan bisa turun menjadi angka 5 atau 50% ini ya. Ini harapan saya ini ya. Karena apa? Saya harapkan dengan program pembinaan, pengarahan, pemberian pengertian ini dapat mengena di hati anak-anak saya. Sehingga banyak anak-anak yang bisa meninggalkan untuk budaya merokok tadi. Ya minimal untuk target saya adalah bisa ditekan menjadi di angka 5 atau angka 50% Pak Haji. Ya, sekali Pak Ali bisa mengurangi, harapannya mudah-mudahan menjadi 50% dengan program yang tadi diutarakan oleh Pak Ali. Kemudian ini Pak Ali, kira-kira dari program tersebut, kapan ini kira-kira program yang Pak Ali tadi utarakan itu bisa dilakukan Pak Ali? Atau kapan waktu Ini terdekat untuk ini langkah kira-kira yang kapan? terdekat. Langkah yang terdekat Pak Haji, ini pokoknya dalam minggu depan ini, saya harus koordinasi dengan pihak BK. Kemudian pihak BK kemudian dilengkapi dengan koordinasi dengan pihak wali kelas. Ini adalah yang berkompeten atau yang terjun langsung dengan anak-anak di lingkungan sekolahan maupun di luar lingkungan sekolahan. Dengan koordinasi dengan pihak wali kelas dan pihak BK, ini nanti saya akan mendekati anak-anak yang merokok, kemudian saya kumpulkan dengan pihak BK dan wali kelas, saya beri pengarahan, kemudian nanti agar nanti anak-anak mengetahui bahwasanya merokok itu adalah sesuatu hal yang membahayakan bagi kesehatan. Harapan saya anak-anak bisa memahami dan mengerti bahwasanya apa yang saya lakukan demi menurunnya angka merokok di sekolah kami, Pak Haji. Ya, baik Pak Ali. Berarti tadi dari perbincangan kita, Pak Ali tadi sudah menemukan yaitu beberapa langkah ya yang bisa dilakukan untuk mengatasi dari anak-anak yang melakukan merokok. Kemudian tadi juga sudah ada tahapan-tahapannya yang mungkin sudah runtut yang sudah diutarakan oleh Pak Ali. Ya, untuk di pengunjung waktu kita ya Pak Ali, dari percakapan tadi, hasil apa yang kita peroleh dari kegiatan kali ini Pak Ali? Ya Pak Haji, ini ternyata dengan diskusi dengan Pak Haji di meeting room ini, bahwasanya ini saya yang menyampaikan keluh kesah permasalahan saya ini, dengan sharing Pak Haji ini saya dengan sendirinya dapat menemukan hal-hal atau solusi yang dapat saya gunakan untuk mengatasi dari tindakan anak-anak saya yang menyimpang yang merokok tadi. Ternyata saya punya cara, punya langkah untuk mengatasi atau untuk mengurangi anak-anak saya yang melaksanakan tindakan yang menyimpang dengan cara merokok. Ini saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Haji atas bantuan Pak Haji, sharing Pak Haji, diskusi Pak Haji ini saya dapat menemukan potensi yang ada pada diri saya untuk menemukan, untuk mencari solusi tentang permasalahan yang saya hadapi Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Ya, terima kasih Pak Ali atas waktunya. Mudah-mudahan lancar programnya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas persis waktunya, jam 2:10. Ya, pas persis. Belum bisa refleksi dengan video ini kita Bu ya. Karena waktunya habis video. Tadi padahal satu orang kisaran 10 menit toh Bu. Ini tadi saya cepatkan pas 10 menit.
Saya gitu Pak Haji, tak cepat ke Pak Haji ini karena waktunya nanti mepet karena bertiga Iya, kita ini Loh, tadi ya. katanya suruh kembali bertiga. enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ah, balik. Tidak apa-apa, masuk tidak apa-apa. Boleh Bu Oh, enggak Aya. apa-apa masuk. Wah, ngancani Bu Wido. Ya sudah masuk tidak apa-apa, selesai ini Oh, ya. udah Ya, masuk. Bu Rahayu. Kelompok 5 tiga agak lemah jadinya ini. Ya. Ayo Bu Nurul, kita keluar. Silakan masuk, monggo tidak apa-apa Bu. Ke menu utama sini tidak apa-apa Bu. Yang kelompok 5 sudah selesai Bapak Ibu? Sudah Bu, baru selesai Bu. Belum Belum refleksi. sampai refleksi Bu. Belum Bu, baru selesai Bu. Kalau refleksi mah untuk refleksi nanti bicara nggak apa-apa, nggak perlu ditulis dulu. Oh, siap. Yang penting praktek kucingnya udah selesai gitu aja. Sudah selesai Bu, terima kasih Bu Lina. Kita tunggu rekan yang lain dulu ya, tinggal 2 orang lagi. Baik, Bu. Oke, gimana Bapak Ibu untuk praktek kucing hari ini sudah ada peningkatan ke arah yang lebih baik dari latihan kemarin? Mudah-mudahan sudah ada ya Bapak Ibu ya. Amin. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya ke kegiatan kita, yaitu penyampaian refleksi ya Bapak Ibu ya, penyampaian refleksi di kegiatan di kegiatan praktek kucing tadi. Nah, ini tidak usah semuanya, perwakilan saja, mengingat waktu kita tinggal 16 menit lagi. Saya minta 2 orang aja ya Bapak Ibu ya. Gimana ketika menjadi coach, refleksinya apa, dan ketika menjadi kuci, umpan baliknya apa, seperti itu ya. Oke, boleh ada yang ingin menyampaikan hasil refleksinya, boleh tunjuk tangan. Oke, Pak Haji, monggo Pak Haji. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Lina. Saya ingin mencoba melakukan refleksi pada kegiatan coaching kali ini, yang tentunya terima kasih sekali Bu Lina. Tadi sudah dievaluasi, sudah dilihat meningkat sih Bu Lina, alhamdulillah. Ya, dari tadi saya melakukan coaching itu sudah berjalan dengan baik. Mungkin yang perlu ditingkatkan adalah dari intonasi suara. Itu harus, untuk saya sendiri harus lebih dilancarkan kembali karena saya masih kaku gitu, seperti itu Bu Lina. Kemudian untuk tetap menjadi dalam kondisi present atau kehadiran penuh, saya tadi juga sudah melakukan, yaitu mind listening, sudah mendengarkan, sudah lebih meningkat. Kemudian yang sangat utama Bu Lina, kalau kemarin saya urutannya masih bingung, sekarang
saya sudah runtut dan tentunya dibantu oleh sedikit catatan Bu Lina. Ya, ini membantu saya untuk memberikan percakapan itu berjalan dengan lancar Bu Lina. Walaupun ini sebuah kepean dan di print itu sangat membantu sekali. Jadi poin-poin apa urutannya yang harus kita katakan itu lebih mudah. Mungkin itu refleksi dari saya pada kegiatan coaching kali ini, yaitu saya sebagai coaching. Terima kasih atas waktunya Bu Lina. Oke, yang jadi kunci dari Pak Haji siapa? Pak Ali ya? Pak Ali, Bu Lina. Gimana Pak Ali perasaannya ketika di-coaching oleh Pak Haji Panutun? Terima kasih Bu Lina. Ini pada saat saya di-coaching oleh Pak Haji, saya sebagai coaching itu juga kadang-kala merasa gugup nih dengan pertanyaan dari Pak Haji ini ya. Sehingga dengan saya sudah menyiapkan jawaban itu kadang-kala ini agak lupa Bu ini ya. Apalagi kemudian dengan deadline waktunya Bu. Kelompok kami itu harus kembali ke main room utama di jam 2 lebih 10 menit nih ya. Saya mulai coaching tadi mulai jam 2 kurang 3 menit Bu. Sehingga saya itu harus ngejar waktu agar bisa sampai semua komponen delta itu harus tercakup semua. Sehingga kadang-kala agak ada jawaban yang terlupakan karena ngoyak waktu tadi Bu. Istilahnya kayak ngejar restoran Bu ini ya. Ini yang saya alami karena apa? Karena di tahun waktu itu harus jam 2 lebih kembali ke main utama. Itu Bu yang saya alami Bu. Terima kasih Bu Lina. Oke, terima kasih Pak Haji sama Pak Ali sudah merefleksikan hasil praktek coachingnya. Memang untuk kelompok 5 ini karena 3 orang ya, jadi memang butuh waktu yang lebih singkat dari yang lain, dari kelompok lain. Tapi nggak apa-apa, yang penting prosesnya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika beneran praktek coaching di demonstrasi kontekstual, kemudian di aksi nyata, ya santai saja ya Bapak Ibu ya, tidak apa namanya, tidak diburu oleh waktu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, saya rasa cukup ya untuk penyampaian hasil refleksi praktek coachingnya. Cukup satu kegiatan saja, Pak Haji sebagai coachnya dan Pak Ali sebagai coachingnya. Karena di sini harus ada yang kita isi sebelum penutupan ini terkait dengan refleksi kegiatan ya Bapak Ibu ya. Saya izin share screen kembali, review, bukan refleksi ya Bapak Ibu ya. Review aktivitas pembelajaran, di sini ada refleksi kegiatan sesi ruang kolaborasi 2, yaitu sesi praktek ya Bapak Ibu ya. Ini boleh dituliskan di kolom chat saja ya Bapak Ibu ya. Dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan kemarin ya Bapak Ibu ya. Masih di kolom chat. Apa yang meningkat dibandingkan saat latihan coaching kemarin? Oke, kita berikan waktu 5 menit ya Bapak Ibu ya untuk menuliskan.
Oke, Bapak Ibu sudah menuliskan semua ya di kolom chat terkait dengan keterampilan coaching apa yang telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching kemarin ya Bapak Ibu ya. Oke, ini luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Ya, insya Allah peningkatannya bisa memperbaiki baik itu pertanyaan, kemudian baik itu mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh, kemudian fokus pada proses coaching ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan lagi. Kita sudah sampai di sesi penutup ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita tutup, ini ada informasi mengenai alur sesi belajar selanjutnya, yaitu demonstrasi kontekstual ya Bapak Ibu ya. Di mana di situ Bapak Ibu diminta untuk melakukan coaching, tapi coachingnya bukan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Tapi coachingnya untuk untuk kalau nggak salah untuk kegiatan supervisi ya Bapak Ibu ya. Kita buka dulu demonstrasi kontekstualnya. Nah, oke. Benar ya Bapak Ibu ya. Bisa jelaskan sedikit. Bisa stop dulu ya. Nah, ini di demonstrasi kontekstual ini Bapak Ibu dapat melakukan tujuannya ya. Bapak Ibu dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP ya Bapak Ibu ya. Di sini minimal 3 CGP ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini ada 11 orang, kalau mau 3 kan masih ada sisa 2 Bapak Ibu. Jadi kita buat aja 3-4-4 seperti itu ya Bapak Ibu ya. 3-4-4. Jadi nanti secara bergantian ada yang menjadi supervisor, ada yang menjadi coach, dan ada yang menjadi coaching seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk kelompoknya bebas Bapak Ibu ya, boleh memilih sendiri. Misalkan yang sekolahnya dekat, seperti Bu Jumi dengan Bu siapa itu ya, sering meet up itu ya. Itu nggak apa-apa, yang sekiranya sekolahnya dekat bisa menyempatkan waktu, atau ya rumahnya dekat ya, bisa menyempatkan waktu kapan untuk ketemu, kemudian untuk praktek kegiatan coaching supervisi ini, seperti itu ya. Kemudian atau mau lewat udara atau mau lewat online, mau lewat rekaman online seperti ini juga boleh. Kalau misalkan nggak punya fasilitasnya, kayaknya kalau Zoom itu bisa ya Bapak Ibu ya, Zoom itu bisa. Tapi kalau kita nggak punya akun premium itu hanya bisa 30 menit Bapak Ibu. Dan itu bisa merekam juga untuk Zoom. Ya, syukur-syukur kalau sekolahnya berlangganan Zoom Premium gitu ya. Kalau berlangganan Zoom Premium kan bisa dipakai sepuasnya seperti itu ya. Kemudian jadi nanti secara bergantian Bapak Ibu menjadi supervisor, kemudian menjadi coach dan menjadi coaching ya. Ini ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Monggo Bapak Ibu pelajari terlebih dahulu sebelum praktek. Kemudian untuk menambah referensi ya Bapak Ibu ya. Untuk menambah referensi boleh Bapak Ibu buka di YouTube terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual yang sudah CGP sebelumnya, angkatan sebelumnya. Mulai dari angkatan 5, 6, 7 yang sudah ada supervisi
Kalau yang di bawah angkatan 5 itu belum ada supervisi ya Bapak Ibu ya, belum ada kucing untuk supervisi. Jadi bisa melihat dari rekaman mereka di YouTube, bisa dijadikan juga sebagai referensi juga seperti itu. Gimana caranya gitu ya Bapak Ibu ya. Ya saya rasa yang di LMS ini cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Tinggal nanti menambah referensi dari sumber lain seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup Bapak Ibu? Oke, Bu Rahayu. Bu Rahayu, monggo Bu Rahayu. Iya Bu, maaf. Itu loh saya penasaran suara yang itu suara murid praktek atau apa Bu? Itu aja. Oh enggak, ini saya di rumah Bu. Kebetulan sebelah rumah ini kan tukang kayu, jadi apa ya? Ya jadi ya setiap harinya suaranya seperti ini gitu. Oh, ya udah Bu. Ya, nggih, makasih. Tak kira apa. Sampun Bu, maaf di luar topik. Enggak apa-apa. Bu Desi, monggo Bu Desi. Ya, Bu Lina, terima kasih. Ini ceritanya saya bingung, Bu. Nanti yang tugas yang diunggah di ruang kolaborasi yang hasil rekaman tadi itu ya, Bu? Iya, betul sekali Bu. Hasil rekaman tadi sama hasil refleksinya ya Bu ya. Sama hasil refleksi. Iya. Bentuknya percakapan atau apa itu, Bu? Bukan hasil refleksi yang ini apa yang diisi di di Word apa di itu Bu. Yang dari LMS itu loh. Yang download dari LMS. Blankonya itu diisi aja dalam bentuk tulisan aja. Oh, yang blanko itu ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Terus maaf juga itu ngambil rekamannya di mana, Bu? Rekaman kan tadi masing-masing sudah saya jadikan co-host ya. Kita tunggu dulu sampai nanti malam jam 7. Kalau sudah masuk ke email Bapak Ibu, nanti bisa langsung di-download. Kemudian Bapak Ibu upload di YouTube, alamat YouTube-nya yang Bapak Ibu sematkan di LMS. Kalau misalkan sampai jam 7 malam nanti nggak masuk di email Bapak Ibu, nanti akan saya kirimkan gitu. Oh gitu ya. Maaf ya Bu Lina. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih Bu Lina. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Rizky, monggo Bu Rizky. Ya maaf Bu Lina, tadi saya menanggapi dari pertanyaannya Bu Desi. Mungkin tadi saya kurang fokus. Itu berarti videonya nanti kan kita download. Kemudian untuk refleksinya itu nanti kita tuliskan di mana Bu? Di dalam video tersebut? Enggak Bu, dilampirkan ini aja, blankonya aja yang Ibu download dari LMS itu, Ibu edit. Nah itulah yang Ibu simpan, kemudian itu yang di-upload gitu. Oh, berarti nanti untuk ngirim tugasnya ada 2 ya Bu, link YouTube dan untuk itu tugas refleksi. Iya betul sekali. Kalau di PDF-in aja nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, untuk yang yang refleksi tadi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Indah, monggo Bu Indah. Iya Bu, ini nanti waktu pas unggah itu satu video full gitu. Tadi kan ada 2 kasus, atau nanti dipotong masing-masing waktu pas kita jadi coach atau gimana Bu? Atau full video? Boleh, full boleh Bu. Kalau misalkan mau repot memotong ya nggak apa-apa seperti itu. Iya, ya monggo saja. Ketika Bu, tapi kalau lebih baik, saya rasa kan yang pertama Ibu menjadi coach dan yang keduanya menjadi kuci ya. Jadi nggak usah dipotong lah ya. Jadi ada saat menjadi coach dan ada saat menjadi kucinya gitu. Iya Bu, terima kasih. Nggak usah dipotong, jadi itu aja. Bu Desi, monggo Bu Desi.
Sama Bu, menanggapi menyambung dari pertanyaan Bu Indah Bu. Mohon maaf, tadi kelompok kami itu videonya Bu saat Bu Jumi jadi coach, setelah selesai kami keluar dulu Bu, terus masuk lagi. Jadi ada dua rekaman, bagaimana itu Bu? Iya boleh, kalau mau repot menggabungkan kembali ya nggak apa-apa. Berarti Atau terpisah? Terpisah nggak apa-apa. Oh gitu. Ya, terima kasih Bu Lina. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin ada tambahan dari Pak Faisal. Oh Bu, ini sudah keluar ya Bu. Cukup Bu Lina. Oke, cukup Pak Faisal. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sekian ya Bapak Ibu ya. Untuk sesi 2 ini di ruang kolaborasi, yang mudah-mudahan ke depan semakin lancar menjadi coach ya Bapak Ibu ya. Amin. Dan ya sebagai coachnya juga jangan apa ya, jangan gugup ya Bapak Ibu ya. Ya jawab aja apa ya sebisanya, kemudian sepemikirannya. Nah, yang memang yang agak berat ini menjadi kuci gitu loh. Menjadi kuci ini kan harus mancing-mancing terus ya. Kok kuci sih coach ya? Menjadi coach ini harus mancing-mancing terus dengan pertanyaan untuk menggali potensi si kucinya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Kita cukup sekian, kita ketemu lagi di elaborasi pemahaman ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk demonstrasi kontekstual mulai besok Bapak Ibu bisa melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual. Untuk due-date-nya saya belum baca juga ya. Cuma untuk rekaman ruang kolaborasi ini kayaknya waktunya 3 hari ya Bapak Ibu ya. Hari Jumat itu kayaknya due-date-nya. Jadi nanti malam lihat masing-masing emailnya, apakah rekaman sudah masuk. Kalau memang rekamannya belum masuk, nanti saya kirimkan alamat Google Drive-nya ke Bapak Ibu untuk diunduh masing-masing gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, itu saja kita sudah sampai di kegiatan penutup kita Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina. Kita mau foto dulu ya, lupa ya, kita nggak foto dulu ya. Sesi foto Bu, lupa Bu, belum foto Bu. Bu Riki mau. Yes, siap Bapak Ibu. Oke, kita foto dulu ya Bapak Ibu ya. 1, 2. Udah, kayak apa lagi nih Bu? Satu, 2. Ampun, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Iya, boleh meninggalkan ruangan ya Bapak Ibu ya. Ya Bu. Terima kasih Bu Lina. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih.